Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alpian, channel dimana akan merecap sebuah manga dengan santai. Tapi sebelum itu, jangan lupa di like, share, dan subscribe channel ini. Dan juga kalian juga bisa berdonasi melalui traktir yang ada di deskripsi. Dengan begitu, bisa membuat Mimin semakin bersemangat dalam berkonten lagi. Kalau begitu, kita lanjut ceritanya, boy. Alisa saat ini berada tepat di kamarnya Yuta. Ia bingung apakah Yuta sudah tidur dan resah apakah ia harus masuk ke dalam atau tidak. Alisa pun memutuskan untuk masuk, tapi Yuta tak ada di sana. Alisa tak menyangka jangan-jangan Yuta sedang bersama Michiru sekarang. Mencoba memastikan, Alisa turun ke bawah dan ternyata dugaannya benar. Yuta saat ini sedang bersama Michiru di ruang tengah. Alisa mengira awalnya Yuta hanya sebentar saja di sana, tak menyangka bahkan tidur di samping Michiru. Ketika Alisa pergi, ia bisa mendengar Michiru yang memanggil Yuta. Yuta pun terbangun dan tak menyangka ia ketiduran di sini. Yuta bertanya apakah kepala Michiru sudah mendingan, dan Michiru mengiyakannya meskipun terasa ada benjolan di kepalanya. Michiru bingung apakah Yuta sudah ada di sini sedari tadi. Itu karena Yuta khawatir dengan Michiru. Michiru merasa Yuta terlalu berlebihan, tapi ia tetap berterima kasih. Juga Michiru berharap Yuta melupakan apa yang Michiru katakan sebelumnya dan menjadi panik dibuatnya, tapi Yuta mengerti soal itu. Di lain sisi, Alisa tampak begitu khawatir di luar dan merasa ini tidaklah adil. Yuta di dalam bisa melihat bayangan Alisa yang pergi menjauh dari pintu. Michiru bingung apa yang terjadi, tapi Yuta merasa seperti melihat seseorang di sana. Itu membuat Michiru ketakutan karena mengira Yuta melihat hantu. Alisa menjadi sangat galau dan bingung kenapa ia tak bisa bertemu dengan Yuta lebih cepat. Kenapa ia harus melihat teman masa kecil Yuta yang bermesraan dengan Yuta. Meskipun Alisa paham Michiru itu sangat penting bagi Yuta, tapi tetap saja itu membuat Alisa gelisah. Apa artinya Alisa bagi Yuta? Meskipun mereka sangat dekat, tapi juga begitu jauh. Bagaimana caranya Alisa bisa menghilangkan perasaan ini? Alisa pergi berlari menuju kamar Yuta dan langsung berbaring di kasurnya Yuta, di mana ia bisa mencium aroma Yuta di sana. Alisa begitu mencintai Yuta dan mulai meraba dirinya sendiri sembari memanggil Yuta. Alisa lakukan itu demi memenuhi rasa puas terhadap cintanya ke Yuta. Kembali ke Michiru dan Yuta di bawah, Yuta memutuskan untuk kembali ke kamarnya dan mereka pun berpisah. Setelah itu, Yuta kembali ke kamarnya dan merasa semuanya akan baik-baik saja sekarang. Namun ketika Yuta membuka pintu kamarnya, ia kaget melihat Alisa yang sedang asik memuaskan dirinya dan langsung menutup pintu kamarnya. Yuta tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa seorang penyanyi terkenal sedang masturbasi di kamarnya? Yuta langsung melantunkan doa-doa Buddha untuk menenangkan dirinya dan meyakinkan dirinya sendiri kalau ia tak melihat apapun. Tapi tiba-tiba saja Misayama datang yang membuat Yuta kaget. Misayama bingung apa yang Yuta lakukan di depan kamarnya. Tentu itu membuat Yuta menjadi panik dan bertanya balik apa yang Misayama lakukan. Misayama berkata ia hanya pergi ke kamar mandi, tapi melihat Misayama yang lengah membuat Yuta panik. Apalagi pajama yang Misayama gunakan mulai terjatuh. Setelah itu Misayama pun pergi kembali ke kamarnya. Yuta benar-benar tak mengerti apa yang terjadi sekarang dan berharap Alisa tak menyadari mereka. Yuta mencoba kembali mengintip ke dalam dan tiba-tiba saja Yuta ditarik ke dalam. Di dalam Yuta menjadi panik di mana Alisa bertanya apakah Yuta melihatnya. Alisa berdiri di sana hanya menggunakan pakaian dalam seksinya saja. Yuta menjadi panik dengan Alisa yang terbuka dan berkata ia tak tahu apapun. Alisa menjadi semakin yakin kalau Yuta melihatnya dan berkata untuk jujur padanya. Yuta merasa tak bisa lagi melarikan diri dan berkata kalau ia melihatnya dan meminta maaf. Alisa pun pergi dan duduk di kasurnya Yuta tanpa gestur yang menyuruh Yuta untuk duduk di sampingnya, dan Yuta pun menurutinya. Alisa bertanya apakah menurut Yuta Alisa sudah menjadi orang yang mesum sekarang, tapi Yuta berkata kalau itu tidaklah benar dan Yuta yakin pasti Alisa tak ingin orang lain melihatnya juga kan. Alisa terdiam dan langsung memeluk Yuta. Alisa merasa karena itulah ia tak bisa berdiam diri saja. Yuta menjadi panik dan Alisa berkata karena Yuta begitu baik membuat Alisa menjadi tak tenang. Alisa hanya ingin Yuta melihat dirinya seorang. Alisa selalu memikirkan setiap saat betapa dirinya mencintai Yuta. Rasanya sakit ketika ia tak bisa melihat Yuta
juga merasa kesepian ketika Yuta pergi. Bahkan Alisa juga memikirkan Yuta setiap malam untuk memuaskan dirinya dan merasa tak kesepian lagi. Yuta tak menyangka Alisa melakukan hal yang sama dengan apa yang ia katakan ke Michiru. Tapi Alisa merasa itu tidaklah cukup dan mendorong Yuta. Alisa meminta Yuta untuk jangan memperhatikan Michiru seorang. Setiap Yuta lakukan itu membuat hati Alisa merasa sangat sakit dibuatnya. Yuta berkata itu karena ia sangat khawatir dengan Michiru. Alisa bertanya apakah ia orang yang jahat. Ia merasa cemburu dan juga serakah. Sangat serakah hingga di titik di mana ia berharap hanya dirinya yang tidur bersama Yuta dan menjadi miliknya Yuta seorang. Tapi itu hanya menunjukkan betapa cintanya Alisa ke Yuta. Sejujurnya Yuta merasa sangat sulit mendengar suara Alisa yang mengatakan dengan suara yang bergetar. Juga sebelumnya ia belum memberikan jawaban ke Michiru. Yuta mencoba menenangkan Alisa, tapi Alisa bertanya jika ia kembali tenang, apakah Yuta akan menjadi pacarnya. Yuta terdiam dan tiba-tiba wajah Alisa mendekat dan langsung mencium Yuta. Bukan sekedar ciuman biasa, melainkan ciuman panas seperti seseorang yang sedang bercinta. Yuta benar-benar tak bisa berpikir jernih dan Alisa tak menyangka kalau ini yang disebut French kiss itu. Wajah Yuta memerah dan bingung dengan apa yang terjadi. Alisa berkata kalau ia hanya ingin menjadi satu-satunya bagi Yuta. Dan cerita pun berlanjut.